Aku bersiap pergi, sesuai dengan rencana yang disusun Leudin. Aku berpura-pura untuk meminta tolong padanya mengantarkanku ke toko buku. Tak lupa, aku sudah menghubungi Inayah dan Ria agar semuanya semakin jelas. Nenek masih di musola, jadi aku menunggunya. Aku tak mau ia curiga kalau tidak pamit padanya. Mau kemana, Diva? Tanya Bude di atas ranjangnya saat melihatku keluar dari kamar. Aku masuk dan duduk di sebelahnya. Mau cari buku, Bude? Emang kamu tahu di mana toko buku? Diantar sama Leudin kok. Saat itu pula, Leudin sudah ada di depan pintu kamar Bude Risma. Udah siap, Neng? Kami menoleh. Aku sedikit kaget melihat penampilannya. Tak seperti biasa. Jaket jeans ala Dylan dan celana jeans hitam sobek membuatnya terlihat lebih muda. Sungguh berkebalikan yang setiap harinya dengan kaos oblong kedodoran dan celana kolor. Harum maskulin parfum menambah kesan macho. Aku terkesiap. Din, kamu jangan macam-macam sama Diva ya. Jangan samain dia dengan Devi. Ancam Bude seketika. Aku semakin penasaran dengan semua ini. Apa maksudnya, Bude? Bude terlihat bingung. Mungkin dia keceplosan. Devi itu beda sama kamu, Diva. Dia dilahirkan tidak sempurna. Aku yang selama ini merawatnya, karena ayahmu telah membuangnya. Sebelum aku sakit setiap hari, aku dan Udin yang mengurus kebutuhannya. Kepalaku semakin panas. Aku tak tahu apa maksudnya. Leudin mendekati kami, memposisikan diri di ujung ranjang Bude. Mbak Risma, sama seperti saat aku menginginkan Devi, aku tak pernah berharap Diva akan membalasku. Devi memang beda, tapi ia masih punya perasaan. Yang ia tahu selama ini, aku hanyalah perawatnya saja, tak lebih, dan aku memaklumi itu. Aku hanya melongo mendengarkan percakapan dua orang di depanku, sembari terus mencerna ucapan mereka. Bahkan aku tahu bila dulu ia menyukai Fahri, anak Pak Lurah yang sering beli telur ke sini. Tapi aku tak masalah bila bertepuk sebelah tangan. Toh, aku juga sadar diri. Bude terlihat menangis. Aku percaya padamu, Din. Kamu memang tak pernah mengecewakan kami. Nenek datang saat kami dalam suasana haru. Kenapa kok pada ngumpul di sini? Nek, Diva tadi mau pamit ke Bude. Soalnya nenek belum pulang. Diva mau cari buku di antar Leudin. Nenek menoleh ke Leudin, melihatnya dengan tatapan mengancam. Jangan lama-lama, gak usah pakai mampir-mampir, langsung pulang. Katanya tegas. Kami berdua hanya mengangguk pasrah. Di depan rumah, Inayah dan Ria datang saat kami akan bersiap. Ia sendiri membawa motor metik merah. Aku duduk sebentar di gazebo menanti Leudin mengambil motor. Saat Leudin sudah di depanku, tiba-tiba kulihat sesosok bayangan Devi di rentetan pohon bambu sebelah rumah. Ia terlihat geram. Aku tercekat melongo memandangnya. Neng Diva, ayo. Aku tetap diam memandangnya, membuat Leudin dan kedua sahabatku mengikuti arah pandangku. Ketiganya pun terperangah. Devi terlihat menangis saat kami menatapnya. Neng Devi, teriak Leudin seketika. Ia menghentikan tangisnya, lalu menatap Leudin dengan seringai tajam. Wajahnya begitu pucat dengan mata hitam melingkar tanpa pupil. Aku mendekat ke Inayah, mencari perlindungan. Saya janji, Neng, bakal ceritain semuanya ke Neng Diva, agar Neng Devi bisa segera tenang di sana. Leudin segera mendekatinya, tapi saat tinggal sepenggalah jaraknya, sosok itu menghilang. Leudin terlihat menunggu selesu. Udah, Le, ayo kita pergi, seru Inayah kepadanya. Ia menoleh tapi dengan pandangan mengerikan tanpa pupil. Aku beringsut mundur di belakang Inayah.
Leudin mulai melangkah dengan gontai. Kakinya diseret menimbulkan suara gemeresak dari tumpukan daun kering. Diiringi dengan decitan suara gesekan bambu, menambah kengerian suasana. Diva, kamulah perebut kebahagiaanku. Suara Leudin terdengar seperti seorang gadis. Aku mulai gemetar. Leudin semakin mempercepat langkahnya sambil terus menyeret kaki. Inaya, jeritku padanya. Tapi ia hanya diam menatap ke depan dengan tenang. Terburu aku melangkahkan kaki masuk ke rumah, tapi tersandung dan jatuh di depan tangga kecil pintu. Kulihat Leudin menoleh kasar ke arahku saat aku menjerit. Cepat ia membelokkan langkah. Aku memundurkan tubuh dengan lutut yang mulai berdarah. Inayah dan Ria mencoba mencegahnya, tapi ia didorong keras hingga tersungkur di tanah. Dengan tersengal ku coba menegakkan badan untuk berdiri. Pagar kayu menjadi pegangan. Tertatih aku bangkit, tapi jarak kami semakin dekat. Tubuh bergetar tak karuan. Saat mencoba meraih gagang pintu, kutemukan nenek dengan sapu lidi kesayangannya menatap geram Leudin. Ia terkesiap seperti ketakutan, menganga dan terdiam melihat nenek, lalu ambruk seketika. Inayah dan nenek segera menghambur ke Leudin. Dengan susah payah mereka berdua menyeret tubuh jangkung itu ke lantai depan rumah. Aku tak bisa membantu, sebab kakiku terasa perih, hanya bisa menyaksikan dan selonjoran di depan mereka. Leudin pingsan terbaring lemas, namun nenek masuk ke rumah, entah mungkin untuk mengambil air. In, kenapa kau tak pakai kekuatanmu seperti waktu itu? Harusnya mudah kan bagimu? Inayah menatapku tajam, lalu mulai memencet keras jempol kaki Leudin. Kekuatanku hanya untuk arwah, bukan manusia. Aku tak bisa mengusirnya begitu saja jika sedang merasuki manusia. Harus ada tahapnya, agar tak melukai si media. Nenek datang kembali dengan seember kecil air. Ia menyiprat-nyipratkan air itu ke muka Leudin. Inayah masih dengan aktivitasnya, merapalkan bacaan yang entah apa, sembari menggencet jempol kaki Leudin. Selang beberapa menit, Leudin berteriak kencang. Tubuhnya mengejang saat Inayah menghentakkan kakinya ke lantai. Nenek terlihat kaget, ia terduduk ke belakang. Leudin mulai sadar. Ia celingungkan melihat sekeliling, menatap kami dengan pandangan heran. Alhamdulillah, kataku. Leudin mulai mendudukkan dirinya, meringis memegang kepala. Nenek masih terlihat geram. Wajahnya memerah seperti menahan amarah. Ia melotot memandang Leudin. Aku tahu ia marah. Seperti tak enak hati, Leudin menundukkan pandangan dari nenek. Memandangku, tersenyum. Ah, degup jantung terpacu. Tatkala senyuman itu tersirat di mata. Rasa yang sama saat pertama kali aku memandang Fahri. Mungkinkah? Aku menggeleng dan mengalihkan pandangan, menstabilkan getaran dalam dada. Tanpa kusadari, ada tangan terulur di hadapanku, menanti untuk diraih. Aku menengadah mencari wajah pemilik. Inayah tersenyum mengangguk di sana. Ia memapah diriku, sedikit kaku karena luka di lutut yang mulai mengering. Nenek membuka pintu lebar-lebar, mengisyaratkan kami untuk segera masuk. Terpincang aku melangkah dengan bantuan rangkulan Inayah. Terkaget aku saat tubuh ini diangkat tanpa permisi. Dalam sekejap, aku sudah dalam gendongan tubuh jangkung Leudin. Ada percikan rasa yang menyala dalam dada, kala kedua pinar mata kami beradu tanpa sekat. Bahkan, bisa kurasakan hembusan hangat nafasnya yang menguar di wajahku. Deru suara mobil terdengar berhenti di halaman rumah. Kami menoleh. Aku masih menggelayut di dada bidang Leudin. Saat pintu mulai terbuka, kutemukan Fahri bersama kedua orang tuanya di sana. Fahri menatapku kaget. Segera ia berlari kecil menghampiri kami.
Ada siratan cemburu di wajahnya. Tapi meluluh ketika menemukan kakiku yang berdarah. Kamu kenapa, Fa? Entah kenapa, aku semakin mengeratkan pegangan ke tubuh Leudin. Seperti suka melihat guratan kecemburuan itu. Pak Lurah, ada apa ini? Tanya nenek pada ayah Fahri yang mulai mendekat. Aku mengisyaratkan Leudin untuk menurunkanku, lalu terpincang merapat di samping Ria. Ia memandang Fahri dari ujung kepala hingga kaki, lalu tajam menatapku. Heran melihat Fahri berbalut baju formal, seperti akan datang ke acara kondangan. Maaf, Nek, kami bertamu tanpa memberitahu. Boleh kami masuk? Ujar Pak Lurah dengan sopan. Oh, iya silahkan monggo. Nenek mengacungkan jempolnya ke dalam rumah. Kami mengikuti nenek ke dalam, lalu duduk melingkar di kursi tamu. Mendengar suara riuh di depan, Bude pun keluar kamar dengan menaiki kursi roda, penasaran dengan apa yang ada. Pak Lurah terlihat gelisah, menatap istri dan anaknya berkali-kali. Begitupun dengan kami semua. Entah apa yang mau mereka sampaikan. Ia berdehem sebentar. Maaf, Nek. Maksud kedatangan kami ke sini mau melamar Nak Diva untuk Fahri. Jantung berasa copot. Apa-apaan ini? Kami masih sekolah. Untuk apa? Aku juga masih ingin melanjutkan pendidikanku ke jenjang selanjutnya. Bu Lurah mendekat kepadaku, duduk di samping dan memegang tanganku. Bukan tanpa alasan kami melamarmu mendadak. Saya juga kaget saat Fahri mengatakan semuanya. Aku mengerjit, lalu mencari mata Fahri, ingin tahu kejelasan semua ini. Aku sudah bosan dengan semua teka-teki. Belum kelar masalah Devi. Sekarang Fahri datang menambah rumit isi kepalaku. Fahri menunduk sebentar, menghela nafas. Maafkan aku, Diva. Tapi saat itu kita saling mau kan? Aku kesini untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Apa maksudmu? Tanggung jawab untuk apa? Nenek merangkul bahuku, berusaha mendinginkan. Malam itu, Fa, apa kamu lupa? Malam saat kita menonton wayang. Setelah aku antar kamu pulang, tiba-tiba beberapa menit kemudian kamu datang ke rumah. Saat itu rumah sepi karena ayah dan ibu masih di pendopo balai desa sampai pagi. Dan kita melakukan hubungan terlarang itu dengan penuh rasa cinta. Kami semua melongo tak percaya. Aku menggeleng-gelengkan kepala cepat. Kamu gila ya? Enggak mungkin aku berbuat seperti itu. Tanya sama nenek, apa aku keluar rumah lagi setelah kamu antar pulang? Sergahku berapi-api. Nak Fahri, maaf saya juga masih sangat ingat betul. Diva tak kemana-mana lagi malam itu. Dia tidur bersama saya. Masa iya saya mengigau? Kata nenek memperjelas. Fahri berdiri menarik sesuatu di kantong depan celananya, lalu menunjukkannya pada kami. Ini. Fahri menunjukkan gelang kaki. Ini buktinya. Rincingan lonceng gelang itu mengingatkanku pada sosok Devi yang kulihat ikut di boncengan Fahri malam itu. Leudin mengambil gelang kaki itu dari tangan Fahri, memandangnya sendu. Ini gelang kaki punya Nen Devi. Jadi selama ini kamu yang sudah mengambilnya? Tanya Leudin. Devi siapa? Gelang itu tertinggal di kamarku setelah kejadian malam itu. Kamu jangan mengelak lagi, Diva. Buktinya sudah jelas. Kamu juga menikmatinya, kan? Refleks aku berdiri terpincang mendekat, menggambarnya keras. Tak terima atas tuduhan yang menjijikan itu. Ria dan Inayah menahanku, menyeretku untuk kembali duduk. Kami semua terdiam sesaat, canggung dan bingung dengan keadaan. Pak Lurah mencoba mencairkan suasana. Maafkan anak saya, Diva. Sekarang saya jadi bingung mau percaya sama siapa. Ini rumit. Leudin, apa benar itu gelang punya Devi? Akan kucoba untuk mengungkapnya.
Kalian semua warga kampung ini sudah tahu kan kemampuan saya? Bukan bermaksud sombong, hanya ingin memperjelas semuanya. Sahut Inayah yang dibalas anggukan semua orang. Leudin segera memberi gelang itu pada Inayah. Ia memandang gelang itu, lalu menggenggamnya erat, sembari menutup mata. Seketika keadaan menjadi hening. Mata kami terpusat pada Inayah. Terlihat ia menggeleng ke atas, bawah, kiri, kanan, sesekali mengangguk, masih dengan mata terpejam, layaknya mengikuti kata hati. Keringat mulai membasahi dahinya. Beberapa menit setelahnya, matanya membelalak. Kami terkaget. Di sampingku, Ria menggenggam tanganku erat. Karena melihat Inayah yang melotot tanpa pupil, ia tertawa dengan suara yang berbeda. Fahri, aku bahagia bisa bersamamu semalaman memadu kasih. Semua orang saling pandang, mencerna apa yang dikatakan Inayah. Kamu siapa? Tanya Fahri. Bude mendekati Inayah. Ia memutar ban kursi rodanya mendekat, memandang rindu gadis di depannya. Devi, kaukah itu, Nduk? Inayah menatap Bude. Ada guratan sedih di wajahnya, membuat garis bibirnya turun. Bude, aku sayang Bude, sama Leudin juga. Tolong bilang nenek, jangan pukul aku lagi pakai sapu lidi itu. Sakit. Rintihnya depan Bude. Kulihat nenek menggertakkan giginya geram, menahan emosi. Apa maksud semua ini? Tanya Pak Lurah bingung. Inayah kembali memejam. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada gelang itu, seperti sedang berusaha melawan. Luruhan keringatnya semakin deras mengucur. Kami hanya mampu menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Perlahan ia membuka mata. Lega rasanya melihat keadaan matanya yang kembali normal. Ia menghembuskan nafas berat. Maaf, akan kubongkar semuanya. Inayah bercerita bahwa Devi adalah saudara kembarku. Ketika lahir, Devi sudah cacat di kakinya. Saat sudah mulai berjalan, ia tak normal. Berjalan dengan menyeret kaki. Ditambah lagi, dia mengidap autis yang membuat ia sedikit keterbelakangan mental. Waktu itu, ibuku sedang berada di puncak karirnya. Ia tak ingin seluruh dunia tahu bahwa ia mempunyai anak yang cacat, apalagi nenek. Ia tak ingin reputasi menantunya hancur, hingga mereka memutuskan untuk menyembunyikan Devi dari sorotan semua orang. Di desa ini pun hampir tak ada orang yang tahu keberadaan Devi, karena nenek mengurungnya di gudang belakang samping kandang. Sesekali orang tuaku datang untuk menyambangi, tapi mereka tak pernah menganggap Devi sebagai anaknya, hanya datang untuk memberikan uang sebagai pemenuhan kebutuhan saja. Beruntung ada Bude dan Leudin yang begitu menyayangi Devi. Mereka menganggap Devi seperti anak normal pada umumnya, hingga saat Devi tumbuh remaja. Fahri yang sering beli telur ke kandang, diam-diam dilirik oleh Devi melalui lubang kecil di ruangan itu. Ia kagum akan sosoknya. Acap kali ia bercerita dan berangan-angan menikah dengan Fahri kepada Bude dan Leudin. Nenek memberi gelang kaki dengan lonceng agar saat ia butuh apa-apa, tinggal membunyikannya. Namun semua itu malah membuat Devi semakin sering menggoyang-goyangkan kaki. Karena ia tak ingin sendiri di sana. Hingga seringkali nenek memukulnya dengan sapu lidi yang membuat ia semakin tersiksa. Semakin lama tubuhnya semakin ringkih karena sering dipukul. Ia tertekan dan membuatnya terserang berbagai penyakit dalam. Hingga akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhir dan dikubur di kebun belakang rumah agar tak diketahui orang. Astagfirullah, segitu teganya ya nenek, ucap Bu Lurah tak percaya menggelengkan kepala.
Nenek hanya bisa diam menunduk malu. Satu hal lagi, meninggalnya orang tuamu juga disebabkan oleh Devi. Arwahnya mengikuti mereka saat pulang syuting dan menggebrak kaca dengan mobil. Akibatnya, ayahmu tak bisa mengontrol setir yang membuatnya oleng dan menabrak, kata Inayah padaku. Mungkin dia iri kepadamu karena kamu bisa hidup bahagia dan normal, disayangi oleh semua orang, apalagi Fahri, orang yang pernah Devi kagumi malah jatuh cinta padamu. Sahut Ria menambahkan. Jadi, semua sudah jelas kan? Bagaimana Diva? Apa kamu mau menerima lamaran anak saya? Pak Lurah menatapku tegas. Ku jawab pula dengan lugas. Maaf Pak, setelah tahu semua ini, saya tak mau lagi membuat saudariku dendam padaku. Saya tak bisa menerima. Biarkan Devi tenang di sana tanpa membuat lagi luka untuknya. Jadi, yang tidur denganku itu hanya arwah. Ah, ini tak masuk akal. Padahal aku berharap ini nyata, kata Fahri diikuti lototan semua orang. Aku meliriknya dengan pandangan muak. Detik ini juga, aku mulai membencinya. Dasar lelaki mesum. Pandanganku beralih pada Leudin yang berada di samping Fahri. Entah ada rasa nyaman saat menatapnya. Lelaki sederhana tanpa banyak gaya, dan tentunya begitu menyayangi Devi saudariku. Pipi terasa merona saat mata kami bertemu pandang. Senyumnya mampu meluluhlantakkan hatiku yang sedari tadi memanas. Pak Lurah berdiri, mengajak keluarganya untuk berpamit. Maafkan kehadiran kami yang memalukan ini. Nak Diva, atas nama Fahri sekali lagi saya minta maaf. Saya berjanji akan membuatnya lebih mengerti adab. Tuturnya sembari mengatupkan tangan. Saya yang seharusnya berterima kasih, Pak. Karena kedatangan keluarga Bapak, akhirnya semua masalah selama ini bisa terungkap. Matur suwun. Ucapku seraya melirik nenek yang celingukan. Saat berpamit, Fahri menggenggam tanganku lama. Ku coba menariknya, tapi ia malah tersenyum menyeringai. Saat itu pula, kulihat bayangan Devi dari dalam rumah dengan wajah yang memelas. Kusentakan saja dengan kasar. Ayahnya segera menyeret tubuhnya menjauh, melangkah keluar rumah dan berlalu. Setelah kejadian malam itu, seringkali kutemukan nenek melamun sendiri. Bahkan, terkadang ada buliran air merembes ke pipinya. Aku tahu ia menyesal, tapi mungkin sedikit gengsi untuk mengakuinya. Hampir tiap malam Devi datang menemuiku. Tak ada lagi rasa takut padanya. Malah, aku merasakan kenyamanan saat kurasakan ia tidur di sebelahku. Demikian pula dengannya. Tak pernah kulihat lagi wajah seram dan dendam darinya. Hanya wajah teduh dan menenangkan. Mungkin inilah yang diinginkannya. Bisa berkumpul denganku dengan penuh rasa kasih sayang. Segala rayuan Fahri pun tak pernah kuhiraukan. Bukan bermaksud sombong, tapi demi menjaga hati saudariku, Devi. Bude pun terlihat lebih sehat. Beliau bilang bahwa seringkali Devi datang menemuinya dengan wajah sumringah, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Hubunganku dengan Leudin kini jauh lebih dekat. Bahkan, aku lebih suka menghabiskan waktu hari-hari bersamanya. Neng Diva, apa boleh aku ngomong sesuatu? Katanya saat kami berada di kandang memberi pakan ternak. Iya, apa? Tanyaku meliriknya yang sedang mengaduk dedak di bawah bambu seperti biasa. Sedang aku berdiri di hadapan kandang kambing menjajar rumput. Aku tahu kita mempunyai rasa yang sama. Jangan mengelak karena aku takut ditolak. Aku ini pemalu, Neng. Gak mungkin nyatakan cinta bila tidak diterima. Aku akan setia menunggu Neng Diva sekolah tinggi-tinggi. Gapai cita-citamu. Tapi jangan campakan aku.
Ucapnya yang membuat pipiku kian merona. Aku benar-benar terpana oleh ungkapan kata cinta yang mungkin tak ada romantis-romantisnya, tapi itu sudah membuatku meluluh. Gaya bicaranya yang sopan dan begitu menghargaiku, itulah yang kusuka. Tanpa perlu memegang atau mengeluh seperti Fahri waktu itu. Kini aku percaya bahwa cinta yang tulus tidak diperlukan pembuktian nyata, bukan soal fisik, materi, ataupun nafsu semata. Karena bila memang cinta, dia justru akan menjaga. Aku hanya tersenyum menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai memanas dan merona. Aku melirik sekali lagi. Aku baru menyadari wajah Leudin semakin kesini mirip sekali dengan Aryo Bayu, pemain film Indonesia dengan kulit eksotis itu. Ia berdiri mendekat ke arahku dengan tangan yang masih belepotan dedak. Aku mulai negatif thinking, takut hal yang sama terjadi saat bersama Fahri. Tingkahku menjadi canggung. Ada yang sedang menahan malu rupanya. Ia menggodaku, lalu mentowel pucuk hidungku. Ada yang hangat menempel di sana. Ih, Leudin, kotor nih. Mukaku cemberut membersihkan hidung yang terkena dedak. Oh, maaf ya, katanya seraya mengusapkan kembali tangannya di hidungku yang makin menambah kotor. Ia tertawa girang. Aku jadi ikutan terpingkal. Kutarik tangannya lalu kutempelkan pada pipinya sendiri. Ia kaget. Kami mulai saling serang. Samar, kulihat bayangan sosok Devi di gudang sebelah kandang. Ia tersenyum di sana, seakan ikut larut bahagia melihatku bersama Leudin. Malam ini, kembali aku ingin tidur bersama nenek. Malam ini, kembali aku ingin tidur bersama nenek, karena aku merasa bersalah telah membuatnya selalu termenung sendiri. Nek, Diva tidur di sini ya. Pintaku membuka kelambu ranjang. Ia tersenyum mengangguk. Aku mulai melangkah ke atas ranjang, merebahkan diri di sebelahnya. Ia menatapku lama, lalu perlahan mulai terisak. Maafkan nenek, Nduk. Nenek sudah salah. Tidak seharusnya kalian dipisahkan. Pandangan itu penuh haru. Kupeluk tubuh renta ini dengan penuh kasih. Samar, kudengar gemerincing lonceng mendekati ranjang. Kami menemukan Devi di depan pintu, tersenyum mengangguk. Segera nenek menyembunyikan sapu lidi yang selalu di sampingnya. Aku terharu bahagia. Perlahan, bayangan itu samar dan menghilang di balik kepulan asap. Devi, kini aku sudah mulai mengenalmu. Mungkin bagimu ini terlambat, tapi tidak untukku. Bahkan aku bahagia ketika tahu mempunyai saudari satu ari-ari denganku. Janganlah lagi menaruh dendam untukku. Aku berjanji akan selalu titipkan doa untukmu dan kedua orang tua kita. Bahagialah di sana.